Perempuan Suami yang Kejam ditulis oleh autor Vicky Mos 24 dan saya Rajan sebagai pengisi suara episode 98 TSYK 96. Selamat mendengarkan semuanya. Sedang dalam kamar utama, Daniel sedang bersikap dada setelah memasuki kamar lebih dulu, menatap kenakannya yang menutup pintu dengan menunduk. Jadi hukuman apa yang layak untuk wanita jahat sepertimu? Ucap Daniel datar, menekan kata jahat yang jelas ditunjukkan untuk Alicia. Alicia meremas ujung bajunya, kepalanya menunduk perhatikan ujung kakinya. Kalimat Daniel yang mengatakan wanita jahat membuat Alicia berpikir bahwa Daniel percayakan tuduhan Mauran pada Alicia tadi. Sedang maksud Daniel mengatai Alicia wanita jahat adalah karena Alicia telah berani berbohong pada Daniel mengenai datang bulan palsu itu. Jadi tentu Daniel mengecap Alicia wanita jahat karena terus membiarkan adik kecil Daniel berpuasa seminggu ini. Juga kelakuannya sekarang, kenapa Alicia memakai kemejanya? Maksudnya kenapa saat Daniel ada di rumah, Alicia baru memakai kemejanya? Kenapa tidak saat ada dirinya? Dan Daniel juga suka melihatnya. Daniel kini paham dengan sikap istrinya belakangan ini yang terlalu lama menyiapkan pakaiannya. Alicia selalu mengambil kesempatan menyentuh pakaian Daniel lebih lama. Apa kelakuan Alicia ini termasuk kategori ngidam? Dasar suami tak peka, umpan Daniel pada dirinya sendiri. Mengingat penjelasan dokter Putri beberapa hari yang lalu bahwa ibu hamil itu sering berperilaku aneh dan itu bisa berpengaruh hormon ngidam. Jika Daniel tak tiba-tiba meminta pulang, dia tidak akan melihat kelakuan istrinya yang terlihat mengemaskan di balik kemeja kebesaran itu. Setelah terdiam cukup lama, akhirnya Alicia bersuara dengan suara terbatas. Saya tidak melakukan apa yang Kak mau. Kamu masih datang bulan? Tanya Daniel memotong penjelasan Alicia yang tak penting bagi Daniel. Alicia mengangguk kaku membenarkan dengan kebohongan pertanyaan Daniel. Baiklah, karena harus dihukum, buat aku tertidur dengan tanganmu. Ucap Daniel melepas jas, dasi, dan sepatunya. Maksud Tuan? Alicia bertanya awas. Tertidur dengan tangan. Apa maksud Tuan suaminya? Apa tangannya akan ternoda juga dengan... Apa yang kamu lakukan di sana? Teriak Daniel yang tak kapan sudah berbaring di atas ranjang, membuat Alicia tersadar dari dugaan mesum akibat ucapan sarkas Tuan suaminya. Alicia mendekat dengan ragu saat sudah di tepi ranjang, kakinya terpaku di lantai. Cepat naik! Kata Daniel lagi. Alicia menelada kasar. Perlahan ia menaiki ranjang. Lalot! Ucap Daniel menarik pelan dengan Alicia agar mendekat ke arahnya. Tuan, ada apa dengan suaramu? Apa kamu jadi orang gagap? Tidak, Tuan. Ucap Alicia menggelengkan kepala cepat. Cepat lakukan. Dan Daniel kembali ke topik pembahasan awal. Matanya ia pejamkan. 1 detik, 10 detik, 30 detik. Daniel kembali membuka mata saat merasakan ada pergerakan di bawah perutnya. Lebih tepatnya ada tangan kecil yang sedang membuka ikat pinggangnya. Apa yang kamu lakukan, Dara? Tanya Daniel mencondongkan kepala. Lihat aksi istrinya yang hampir melepas ikat pinggangnya dengan memalingkan wajah ke samping. Membuatnya tertidur, Tuan. Geram Alicia tanpa menoleh. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Tawa Daniel meledak. Alicia menoleh ke arah tuan suaminya dengan malas. Ingin sekali yang menenggelamkan wajah tampan tuan suaminya yang memerah akibat terbahak itu di selokan sampah. Siapa yang mengajarimu jadi mesum? Tanya Daniel di sela-sela tawanya. Tentu saja, Tuan. Jawab Alicia dalam hati. Atau sebenarnya kamu merindukan dia? Pada Daniel mengedikan dahunya ke arah benda di balik resleting celana. Tidak, dia nakal, suka celup di lubang lain. Atau kamu mau bermain sekarang? Tapi sayang kamu sedang datang bulan. Kawan Daniel masih dengan nada menggoda. Tidak, keringat Tuan bau. Padahal keringat Daniel malah makin bergairah ketika berkeringat. Tapi karena hormon Alicia malah mencium bau tak enak. Melihat ada jawaban dari istrinya, Daniel tak lagi menggoda Alicia. Apalagi melihat wajah datar istrinya itu membuat Daniel tak mau larut mengeluarkan godaannya. Ia kemudian menarik Alicia dekat kepalanya. Daniel mengatur kaki Alicia agar duduk bersila. Kemudian Daniel menempatkan kepalanya di pangkuan Alicia. Buat aku tertidur dengan tanganmu, ucap Daniel setelah meraih tangan Alicia dan meletakkannya di kepalanya. Ya, maksud Daniel adalah membuat dia tertidur dengan pijatan tangan Alicia di kepalanya yang sedikit terasa pusing. Alicia kini merutuki otaknya sampai membuat ia hampir melakukan hal memalukan.
Wajahnya kini menorak. Bak Titing rebus karena malu, tapi jangan salahkan otaknya, salahkan tuan suaminya yang membuatnya ikutan mesum. Apa tidak ada yang ingin kau sampaikan padaku? Tanya Daniel setelah merasakan pijat tangan Alicia di kepalanya. Saya tidak mendorong. Bukan itu, ucap Daniel memotong ucapan Alicia. Alicia tampak berpikir, selain kejar-kejaran dengan Maureen, Alicia tak melakukan apa-apa lagi. Apa kemejanya nyaman? Tanya Daniel kemudian setelah lama menunggu istrinya masih berpikir. Alicia sontak membelalakan matanya. Mampus, umpatnya dalam hati. Maaf tuan, saya akan menggantinya. Alicia berucap sambil memindahkan kepala Daniel di pangkuannya. Siapa yang menyuruhmu menggantinya? Seram Daniel kembali ke pangkuan Alicia. Kamu seksi pakai itu, puji Daniel tulus, membuat Alicia mengerjap akan pujian pertama kali dari tuan suaminya itu selama masa pernikahan mereka. Seksi, saya yang gak bisa diajak main. Lanjut Daniel menggoda Alicia yang sontak membuat pijatan Alicia mengencang. Au, sakit! Ringis Daniel, rasain. Alicia mbak orang bisu saja, selalu menanggapi dengan membatin atas ucapan tuan suaminya. Nyatanya obat paling mujarab adalah istri sendiri. Batin Daniel menikmati pijatan istrinya, meski tak jago, tapi bagi Daniel itu sangat luar biasa. Flashback on. Daniel baru saja menghadiri rapat para petinggi negara di istana pagi itu. Namun sepertinya mengalami kelelahan. Alih-alih memanggil Rahmat, dokter pribadi sekaligus sahabatnya, Daniel memilih berbelok ke arah menuju mansion dan menemui obat segala macam kelelahan Daniel, yang tak lain dan tak bukan adalah istrinya, Alicia. Menyuruh Ali untuk mengambil alih urusannya hingga siang ini. Daniel kemudian diantar balik ke mansion. Setelah Ali balik ke kantor, kepulangan mendadak itu tak ada orang yang tahu di mansion karena Daniel memang mau memperbaiki aktivitas istrinya secara langsung. Yang biasanya hanya Daniel peroleh dari laporan ajudan Alicia, Pak Wis, dan beberapa maid. Dan wow, Daniel yang awalnya tengah senyum-senyum memasuki rumah utama, disambut dengan tontonan di mana Maureen sedang menarik kasar tangan istrinya, hingga membuat Alicia berbalik menghadap Maureen. Pak Wis yang pertama kali menyadari kehadirannya, dan Daniel memberi kode agar Pak Wis tak melerai keduanya. Daniel ingin melihat sampai mana Maureen akan bertindak, dan ya, wanita licik itu tanpa angin, tanpa hujan tiba-tiba menjatuhkan dirinya ke lantai dan menuduh Alicia mendorongnya. Jikapun Alicia mendorong Maureen, Daniel malah akan memberikan hadiah pada Alicia. Pikir Daniel fokus. Daniel kemudian teralihkan dari perdebatan antara kakak adik tiri itu, tapi pada sosok wanita yang berdiri membelakanginya. Kemeja itu, Alicia terlihat seksi memakai kemeja miliknya, hingga ia muak akan tuduhan Maureen pada Alicia. Akhirnya, Alicia berteriak memanggil Alicia yang terlihat hendak menolong Maureen. Daniel tak terima jika istrinya sampai mengotori tangannya hanya untuk menolong wanita ini seperti Maureen. Flashback off. Tidak menunggu lama, nafas Daniel kini beraturan menandakan jika jiwanya sudah berpindah ke tingkat mimpi. Alicia menatap wajah tampan, damai suaminya, seolah senyuman menghiasi bibirnya. Selamat istirahat tuan, makasih untuk perhatian dan kemejanya. Tanpa sadar, Alicia mengelus lembut rambut Daniel. Dia merasa bahagia dan dia malah peduli akan keadaannya. Sementara pada Maureen yang membutuhkan keperluan Daniel tadi, dan juga untuk kemeja yang tidak dipermasalahkan Daniel. Bahkan sebelum tidur tadi, Daniel mengizinkan Alicia untuk memakai apapun yang Alicia mau, termasuk boxer sekalipun. Kata Daniel sedikit menyindir Alicia, yang hanya ditanggapi memutar bola mata malas. Sementara, di belahan dunia lain, seorang wanita setengah bayat sedang membolak-balikan berkas-berkas asal-usul menantunya yang baru saja diperolehnya dari seorang suruhannya. Dasar wanita murahan! Umpat seorang wanita setengah baya membanting berkas-berkas setelah selesai membacanya. Matanya kilat amarah dan rasa jijik. Segera, ia meraih ponselnya dan menggubris seseorang. Jangan biarkan perempuan murahan seperti Maureen menginjakkan kakinya di mansion. Titanya menggebu. Nafas Maya memuru. Ia memegang keningnya pusing. Tuan besar Prasetyo yang diam-diam mengintip kegiatan Maya di dalam kamar tersembunyi. Kejutan untuk kejutanmu, Bu, ngumam Prasetyo. Dengan langkah tegap ia beranjak dari sana. Pras tersenyum menang. Kini istrinya tahu kebenaran tentang Maureen tanpa harus repot-repot menjelaskan langsung. Tadi, Pras yang baru saja pulang dari kantor mempergoki istrinya sedang bertelepon dan memberi perintah untuk menggali alasan soal Alicia yang tertutup rapat itu. Namun dengan liciknya, entah bagaimana ceritanya, Pras malah menukar informasi mengenai Alicia
dengan fakta akan perayaan Mauren beberapa bulan lalu, yang mana Mauren beralasan ingin menikmati liburan berakhir, namun malah menjalani operasi pengangkatan janin. Mauren hamil anak pria lain, sementara ia masih berstatuskan tunangan Daniel. Begitu juga tentang kepulangan mendadak Maya ke Jepang tempo hari itu. Itu semua atas rencana Prasetyo, karena Pras tahu Maya akan ditipu oleh Mauren. Semoga saja mereka bertiga akan selalu sehat dan panjang umur. Doa Pras untuk putra, menantu, dan calon cucunya. Ya, Pras tahu rahasia itu, yang bahkan si Bumi sendiri tak sadar. Oke para pendengar semua, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye semua. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.